Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, beberapa orang saudara kita muslim termasuk Yonatan Nandar, yaitu seorang mualaf, mencoba debat dengan Edis TV dan akhirnya mereka tercengang dan terheran-heran mendengarkan penjelasan hebat daripada Edis TV tentang Al-Quran dan juga tentang iman Kristen. Saudara dalam Tuhan, banyak poin yang boleh memberkati kita. Dan mari kita belajar dari apa yang mereka bahas. Langsung saja kita lihat videonya. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan mari kita dukung Apologet Kristen dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like sekarang juga. Dan mari kita lihat videonya. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Oke, jadi Al-Quran itu wahyu, hadis itu wahyu juga. Hadis itu bagian dari penjelasan wahyu, Bang. Berarti Al-Quran perlu dijelaskan? Perlu dijelaskan lewat hadis. Oke, di Quran mana? Di Quran mana bahwa Al-Quran perlu dijelaskan? Loh, itu loh tadi syaratnya atiullah wa atiur rasul. Di situ tidak ada ayat yang berbunyi Al-Quran perlu dijelaskan. Apakah Al-Quran kurang jelas? Bahasa Allah kurang jelas sehingga minta dijelasin lagi sama orang? Tapi gini aja Bang, tapi gini aja, intinya begini. Oke. Intinya kan kalian itu kalau sholat disuruh pakai bahasa Arab, betul? Betul. Kenapa ada bahasa Ibrani di situ? Amin itu. Amin lagi, balik lagi ke amin. Udah dijelasin. Katanya sholatnya suruh pakai bahasa Arab, tapi ada bahasa Ibrani di dalamnya. Oke lah Bang, kita kasih kesempatan muslim yang lain Bang ya. Amin itu artinya mudah-mudahan loh Bang, mudah-mudahan dikabulkan. Mana ayatnya yang bilang amin mudah-mudahan? Itu di dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan itu bahasa Arabnya bukan amin. Bahasa Arab mudah-mudahan itu asa, bukan amin. Loh, bahasa Arab itu gimana? Udah belajar dulu dah. Aduh, sulit dia Bang ini jawab. Oke Bang. Sampai ketemu lagi. Oke. Berat ini sudah. Silakan, Anaba, nyalakan kamera Anda. Baik. Perkenalkan diri dulu ya Anaba ya. Saya seorang Kristen. Ya, saya kebetulan mendalami agama Islam. 13 tahun lamanya saya mendalami agama Islam. Makanya karena saya tahu agama Islam itu apa, makanya saya mengundang Anda kemari dan ingin membawa Anda kepada jalan yang benar. Silakan. Masya Allah banget ya. Masya Allah banget seorang Kristen yang memahami Al-Quran. Masya Allah banget. Ya. Luar biasa. Saya juga sebagai Islam mengakui kalau saya tidak ahli dalam Al-Quran. Bahkan dikatakan di dalam hadis, akal wanita itu tidak sempurna, separuh. Betul? Betul tidak? Tapi wanita bisa segalanya. Anda salah. Wanita bisa segalanya. Wanita dikasih kemampuan untuk mencari nafkah, ngurus anak, nah, itu betul. Lain-lain. Tapi bertentangan dengan omongan Muhammad. Tadi saya sudah ngelihat apa namanya ya, ngelihat live Anda dengan tadi Bapak sebelum saya tentang amin. Amin dalam Al-Quran itu artinya kabulkan, dan itu bahasa Arab. Tidak ada amin artinya kabulkan. Anda boleh lihat, boleh lihat. Di Quran surat berapa, ayat berapa yang artinya amin itu kabulkan? Kalau ada, saya terjun dari Monas. Tidak ada di dalam Al-Quran itu bahasa Arab. Ada bahasa Inggris. Katanya bagaimana? Katanya ada dalam Al-Quran. Saya tidak menjawab itu ada dalam Al-Quran. Oke, saya berarti bilang itu bahasa Arab. Oke, baik, ya kan? baik. Nah, baik, saya jawab dulu ya. Oh ya, silakan Anda dulu bicara. Silakan. Kita bicara. Oke, karena dari tadi Anda terus yang bicara ya. Silakan. Setiap orang berdoa pasti ujungnya amin. Kalau Anda amin kan? Silakan Anda selesaikan dulu bicara. Nah, amin itu dari cara penulisannya aja kita sudah berbeda. Dan artinya juga pasti sudah berbeda.
Dalam bahasa Arab amin, amin itu bahasa Islamnya itu, bahasa Arabnya itu kabulkan. Dan di surat Al-Fatihah itu kita berdoa. Sudah bisa gantian belum? Surat Al-Fatihah itu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa nih? Pemilik hari pembalasan. Dan terakhirnya itu amin, kabulkanlah. Di mana di situ aminnya? Nggak ada, itu kami Iya, sendiri. makanya saya bilang Kami sendiri kalian yang tambah-tambah mengucapkan sini, amin. betul. Karena kami ingin dikabulkan doa dari isi Al-Fatihah itu. Sudah bisa saya gantian sekarang? Nah, silakan. Baik ya, kita kasih semangat dulu. Ya, jadi saya teringat dengan perkataan Muhammad bahwasanya wanita itu memang akalnya separuh, ya. Kalau ngomong suka asal-asalan. Enggak. Saya Tidak nggak ada. asal-asalan. Loh, katanya tadi saya boleh ngomong. Apakah saya boleh bicara? Silahkan. Baik. Kalau kita membaca Al-Quran, walaupun dibaca sampai ayam tumbuh gigi, tidak akan Anda pernah menemui ada kata amin di situ. Tidak ada. Ya. Dan tidak ada di dalam bahasa Arab manapun bahwa amin itu artinya kabulkanlah. Tidak ada. Anda mau cari di kamus manapun bahasa Arab amin itu tidak ada yang artinya kabulkanlah. Arti amin itu artinya amanah, orang yang terpercaya. Itu muncul di dalam Al-Quran ketika ayat itu disematkan kepada Yusuf. Yusuf itu disapa, hai orang yang terpercaya. Di situ bahasa Arabnya amin. Gak ada. Nah, sebenarnya ini bisa kita buktikan dari adanya hadis. Ada sebuah hadis, ya, di mana hadis itu mengatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan amin sehabis dia sholat, maka nanti pahalanya itu atau doanya itu dijama atau apa dan sebagainya. Seperti itu kurang lebih bunyi hadisnya. Disambut oleh malaikat, begitu kurang lebih hadisnya bunyi seperti itu. Tapi di situ tidak dijelaskan apa arti amin itu. Makanya orang Islam sampai sekarang bingung apa arti amin itu. Bingung. Lalu katanya tadi saya bicara ini. Saya bicara ini katanya. Nah, gini, kalau Anda ketik di Google, ya, pasti nanti akan keluar. Kalau amin berarti kalau amin agak panjang artinya kabulkanlah. Tapi itu ngarang bebas. Nggak ada di satu rujukan pun arti amin itu adalah kabulkanlah. Nggak ada. Nah, sekarang begini. Ternyata orang-orang sebelum Islam, ya, seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, mereka memang biasa mengucapkan seperti itu. Sampai sekarang, sampai detik ini, coba pergi ke gereja-gereja yang masih yang ortodoks, ya. Mereka itu mengucapkan amin, ya. Mereka mengucapkan amin. 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 Amin ada. Nah, makanya secara logika, secara ilmiah sangat patut diduga keras orang Islam niru-niru. Padahal ada sebuah hadis yang mengatakan, barang siapa yang meniru suatu kaum, maka kamu termasuk golongan dari mereka. Tidak ada di dalam Quran kalau selesai baca Al-Fatihah harus baca amin. Nggak ada. Kalau ada saya terjun dari Monas. Nggak ada. Silakan. Ya memang tidak ada. Dalam Al-Quran ini tidak ada amin. Al-Fatihah ini mengandung doa. Aminnya datang dari mana kalau begitu? Aminnya menyadarkan kita sendiri. Kita aminkan datangnya dari mana? ini. Pasti dari nyolong. Dari meniru orang-orang Yahudi dan Nasrani, saudara. Dari tulisan aja Islam sama Nasrani sudah beda. Beda tulisan itu beda arti. Oke, coba rujukannya dari mana arti amin itu? Kabulkanlah, di mana ayatnya? Amin itu bahasa Arabnya, Oke, amin coba. itu bahasa Coba sekarang kita buka Arab. Google Translate. Bukan amin dari Al-Quran. Baik, saya buka Google Translate ya.
Saya buka Google Translate, saya ketik di sini kabulkanlah. Apa bahasa Arabnya ya? Sebentar. Dari mana buka amin artinya kabulkanlah? Indonesia Arabik ya. Bentar. Indonesia Arabik. Nah, ini ya. Kabulkanlah. Nih. Saya ini balik ya kamera saya sebentar. Biar kita pakai data ya. Sabar. Saya balikkan dulu kamera saya sebentar. Tep. Nah, sudah ya, sudah balik ya nih. Ini saya bikin Google Translate. Ya. Kabulkanlah sebentar. Kabulkanlah. Huruf H tuh nih. Itu yang muncul nih, kabulkanlah ini. Ini Arabnya nih. Nih. Sama itu. Kabul ya, tuh. Sama, qabul itu bahasa Arab. Itu bahasanya, itu bahasanya. Oke, Tapi sekarang artinya, nih, apa bahasa Arabnya kabulkanlah? Sama ini. Nih. Nih, itu bahasanya. Bahasa kabulkanlah bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya kabulkanlah. Ya, terus amin. Artinya gimana sih? Amin dari mana amin? Arti dari amin. Ya Allah, terimalah doa kami. Ih, dari mana arti amin ya Allah terima deh? Datangnya dari mana? Hei, nih. Berat ini. Oke. Lihat. Coba kita kasih kata per kata yuk. Kata per kata. Lihat. Iya, sebarang Ya. amin, amin. Lihat. Amin itu kan cuma satu kata. Amin kan cuma satu kata, betul? Deh, ditanya. Amin memang satu kata. Oke, amin satu kata. Tapi Dari mana di situ? Di mana di situ ada? amin, Ya Allah, ada Amin. yang kabulkanlah doa kami. Dari mana? Kaminya dari mana? Kabulkanlahnya dari mana? Makanya saya bilang, Ibu Ana itu sebenarnya jiplak dari orang Yahudi dan Karesteng. hati-hati bang kalau ngomong. Ini bisa dijadikan penistaan Loh, agama. oh, kan? Penistaan kan? Iya, Penistaan, jelas. Karena saya dari kemarin memantau kalian bikin channel penistaan. langsung ini, kalian menghina agama kami. Hati-hati menghina? kalau bicara. Oke, sekarang saya tanya secara Kami tidak ilmiah. pernah menjatuhkan Baik, agama kalian, sekarang saya tapi tanya kalian secara yang ilmiah. menjatuhkan agama kami. Begini, Ibu Ana pelan. Hati-hati ya bang. Tarik napas, tarik napas. Tarik napas. Tarik napas ya. Anda Ya, oke. seenaknya menghina agama kami. Sekarang saya tanya, Itu betul nggak soal- orang Kristen? dengar. Sebentar, Ibu Itu Ana. soal Oke, silakan Anda kepercayaan. bicara dulu. Silakan Anda bicara dulu. Yuk, Itu silakan Anda soal bicara dulu. kepercayaan buat kami. Mm-mm. Agama ini kitab kami. Agama Al-Quran ini kitab kami. Anda punya kitab sendiri yang Anda percayai. Jadi jangan sekali-sekali menjatuhkan agama kami, Bang. Apalagi kitab kami. Sudah? Ngerti Anda? Sudah? Jangan sok tahu. Sudah belum? Sudah? Udah. Oke, baik. Sekarang saya tanya dulu sama Anda. Betul sebuah fakta dan kenyataan bahwa orang-orang Kristen sampai hari ini mereka mengucapkan amin, amin seperti itu. Betul atau tidak? Saya tahu. Amin. Oke, yang mereka baik, omongin. baik, Saya baik. tahu. Baik. Sekarang masalahnya begini. Di dalam fakta sejarah ternyata perkataan amin ya yang merupakan penutup sebuah entah itu doa, entah itu pernyataan berkat, entah itu pernyataan imam dan lain sebagainya, itu sudah diucapkan. Lalu datang nih agama dari Arab Saudi. Iya kan? Agama dari orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy penyembah berhala. Datang mereka bilang-bilang amin juga. Ternyata di Quran kagak ada. Saya sudah baca nih Al-Fatihah ini. Ya memang. Ya, nggak ada di sini kata amin setelah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggak ada di situ. Selesai. Waladdallin nggak ada aminnya. Datang dari mana itu aminnya? Coba. Emang saya bilang di Al-Quran ada amin. Iya, karena Dari tidak awal ada. saya nggak Kenapa bilang kalian di Al-Quran ada tambah-tambah? amin. Saya kan nggak bilang di Al-Quran ada amin, Bang. Betul, makanya saya bilang kenapa kalian tambah-tambahi aminnya? Lah,
Itu untuk bahasa kami sendiri sebagai hamba Allah dong. Datangnya dari Dengan penuh mana harapan kami amin? berdoa. Padahal amin itu bahasa Ibrani yang artinya terjadilah demikian. Artinya itu sungguh terjadilah yang demikian itu. Makanya di dalam ucapan berkat dan kutuk, saya bacakan ya nih. Di dalam ucapan berkat dan kutuk di dalam perjanjian lama ya, itu diucapkan ketika para imam memberkati ataupun membacakan berkat ataupun kutuk kepada seluruh orang Israel. Misalnya nih, saya kasih ayatnya lagi nih. Nih, misalnya. Sabar ya, sabar nih. Nih, misalnya di dalam Ulangan pasal yang ke-27. Nih. Nih ya, misalnya. Kita bukakan Ulangan pasal yang ke-27. Saya mulai ya. Nih. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau ibunya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tuh jelas. Ada kata amin jelas di situ. Nah, orang Islam aminnya dari mana? Coba di Quran nggak ada. Penutup doa harus mengucapkan amin, nggak ada di Quran. Cari sampai Quran Anda lepas jadi 5 nggak bakal ada. Saya kan bilang dari tadi di Al-Quran memang tidak ada, bos. Nah, makanya karena tidak ada, maka secara logis dipastikan pasti akibat ikut-ikut orang Yahudi dan Nasrani. Susah kalau ngomong sama orang yang memang mau ngejatuhin agama lain. Bukan mau menjatuhkan. Kalau saya nggak ada toleransi. Oke, sekarang saya tanya, dari mana datangnya amin? Jelasin dari mana datangnya amin? Kok dari mana datangnya amin sih? Kita ini bangsa beraneka ragam negara, punya bahasa masing-masing. Bahasa Inggris artinya begini, amin dari bahasa Arab artinya begini. Baik, sekarang saya tanya, Anda percaya bahwa Quran itu kitab yang lengkap menjelaskan segala sesuatu? Percaya? Oke, menurut Al-Quran dari mana datangnya dari amin? Ya. Kok tanya lagi dari mana? Katanya kitab yang menjelaskan. Kok Anda nih? Kalau Quran Saya kitab yang ngomong sama- menjelaskan, seharusnya Quran sanggup nggak menjelaskan? Mana sih orangnya? Sanggup Apa, nggak gimana? Al-Quran menjelaskan? Orang mana ini? Menjelaskan apa? Menjelaskan perkara tentang agama Islam. Ya, Sanggup. semua ada di sini, Mas. Sanggup? Ya. Sanggup? Semua ada di sini. Oke, sekarang saya tanya, yang nggak usah yang berat-berat dah gini. Di dalam Al-Quran di mana suruh begini tangannya? Apa? Kalau sholat kan takbiratul ihram, kemudian tangannya begini-begini, betul? Betul. Ah, datangnya dari mana ini tangan begini? Dari Allah. Berat. Kami sebagai agama, Makanya kami saya sebagai bilang, agama Islam, Quran kami kitab yang mengikuti menjelaskan sunnah itu Nabi. sebenarnya hanyalah Sunnah Nabi. Ibu anak, tahu nggak presiden kalau kampanye presiden, kampanye pilkada, oh kami akan menurunkan harga beras, kami akan menurunkan harga minyak pertalite, bahkan akan kami tidak oplos. Ternyata kami dengar gini, ketika orang menggombal itu pasti bualannya setinggi langit. Nah, sekarang saya tanya, betul tidak Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu itu bualan atau fakta? Betul? Bukan bualan ya? Bukan? Nah, kalau Al-Quran menjelaskan, tolong jelaskan kepada saya, kenapa tangan orang Islam harus begini waktu sholat? Tunjuk ayatnya dalam Quran. Kalau itu sunnah Nabi. Di mana ayatnya dalam Dan Quran? kami sebagai
ini umatnya, kami mengikuti sunnah Nabi. Bu Ana, yang saya tanya ayatnya dalam Quran di mana? Loh, saya kan bilang. Makanya saya tidak bilang, memahami- saya tidak nih, memahami Al-Quran. kalau Kristen Saya tidak bertanya, memahami Al-Quran. mustahil Islam menjawab pakai Quran, mustahil. Mustahil Quran itu dipakai untuk menjawab. Makanya saya bilang, anak, saya sarankan nih, gimana kalau besok-besok tolong jangan bilang lagi bahwa Al-Quran kitab suci kalian, tidak. Karena ketika ditanya agama Islam, Qurannya nggak dipakai, saudara. Apapun pertanyaan saya seputar agama Islam, mustahil Quran kalian pakai untuk menjelaskan. Coba sekarang saya tanya, yang lain lagi lah, yang paling dasar sekali saya tanya, paling dasar dalam agama Islam. Di Quran mana ada sholat 5 kali sehari, di mana? Sholat. Iya. Coba minta. Di mana ada Quran? Sholatlah kamu 5 kali atau 5 waktu. Di mana dapatnya? Jangan dong dihapus. Meninggal dunia. Enggak. Tunggu. Oke, silakan. Tunggu. Nggak apa-apa. Kita tunggu dia. Kita tunggu. Ya, sambil teman-teman ya, sambil menunggu sekali lagi teman-teman ya, follow, jangan lupa cari akun saya yang asli teman-teman. Bagi teman-teman yang menonton mungkin dari platform lain, silakan teman-teman, mari kita gabung di akun asli saya ya teman-teman ya. Cari saja akun asli saya. Teman-teman, ini sudah 8.100 orang, 100 pasang mata memandang ya, 8.100 orang. Kita masih menunggu nih ya. Al-Quran katanya kitab yang menjelaskan segala sesuatu ya. Al-Quran katanya kitab yang lengkap, tapi sayang ternyata hanya di bibir saja, sudah. Belum kena ini mah, belum kena. Engkau boleh bilang lengkap, engkau boleh bilang menjelaskan, tapi apa artinya itu kalau tidak engkau gunakan? Hehehe. Ayo silakan. Di Quran mana nggak bisa sih. bahwasanya sholat itu 5 kali sehari? Silakan. Kalau ada saya terjun dari Monas, silakan. Meninggal dunia. Surat Hud ayat 114. Oke, saya bukakan ya. Saya bukakan. Kalau ada saya terjun dari Monas, saudara-saudara. Surat Hud ayat yang keberapa? Jangan di situ. Ayat berapa tadi? 114. 114. Kita baca ya. Hud 114. Pasti nggak nyambung. Oke, saya bacakan ya. Dan dirikanlah sembayang itu pada kedua tepi siang, pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ini 3 kali di sini. Pada dua tepi siang, ya kan? 2 tepi siang itu maksudnya pagi dan petang, dan pada permulaan malam. 3 kali ini sudah. Lalu dari mana datangnya 5 kali sudah? Berat ini saudara-saudara. Bahkan Al-Quran tiada sanggup menjelaskan, Bu Anak, betul? Al-Quran betul tiada sanggup menjelaskan bahwasanya Quran sholat 5 kali. Mau saya kasih tahu nggak? Ada. Oh, mana ayatnya, mana? Kita tunggu nih ayatnya. Al-Quran kan banyak. Oke, kita tunggu. Kita kasih dia semangat. Ya, kita tunggu. Ya teman-teman, sambil menunggu ya, biar kita nggak kosong melompong. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, kita ada rencana pendirian rumah apologet, teman-teman. Bagi teman-teman yang tergerak hati untuk mensupport pendirian rumah apologet, terutama kepada saudara-saudara Kristen yang mampu, yang berkecukupan, teman-teman bisa
mampir ke profil saya, klik di situ ada link untuk kolekte ya. Ada kolekte, terus tanda panah ke bawah, klik aja link itu link YouTube saya. Siaran ini itu kita siarkan juga di situ. Kita masukkan di situ teman-teman. Jadi bisa lihat di profilnya itu teman-teman ya, link untuk mensupport. Di situ ada bank, ada nomor rekening dan juga ada Zelle-nya di situ teman-teman. Silakan teman-teman support di situ. Bagi teman-teman yang bingung, yang nggak tahu itu apa, link itu apa, bang, Zelle itu apa, segala macam, teman-teman bisa sini. Ya, langsung support di situ. Silakan teman-teman screenshot saja, tangkap layarnya ya. Kolekte untuk rumah Apologet saya taruh di layar. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih bisa berpartisipasi dalam pendirian rumah Apologet di situ teman-teman ya. Silakan tangkap layarnya teman-teman. Iya, jangan lama-lama Bu Ana. Sebentar lagi Lebaran ini. Silakan. Ini Bu. Waduh. Kemana ini anak ini? Pusing dah, pusing. Sudah berapa tahun jadi orang Islam tidak tahu fakta dan kenyataannya bahwa itu tidak ada. Sudah? Mau saya bantu? Mau saya bantu? Menghina Islam banget. Bukan menghina, anak saya ini berkata kebenaran. Kalau ada tolong tunjukkan di mana sholat 5 kali, di mana datangnya. Sudah ada. Kalau saya bilang kalau ada sholatlah kamu 5 kali sehari, saya terjun dari Monas. Di Quran mana itu ada? Mau saya kasih tahu nggak jalan ceritanya? Sambil kamu buka-buka ya, anak ya. Nih saya ceritain begini. Jadi katanya Muhammad itu dia itu melakukan Isra wa Mi'raj. Halo? Aduh, Ana jangan menunduk dulu, Ana. Ya. Lihat kemari dulu ke sini. Betul tidak? Muhammad Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, betul? Iya. Nah, ketika dia sampai kepada Sidratul Muntaha, dikatakan di situ katanya Muhammad bertemu dengan Allah. Betul? Lalu Allah menyuruh dia sholat 50 kali sehari, betul nggak? Anak? Aduh, nampaknya dia harus berguru dulu. Oke lah, Ana, gimana? Jangan habis waktunya nanti boleh dicari lagi. Ya, betul. betul. Dia tadinya disuruh sholat 50 kali, betul? Iya. Sekarang saya tanya, kalau memang kenapa menggema? Eko. Gini, kalau memang disuruh sholat 5 kali sehari, ngapain Allah kurang kerjaan nyuruh-nyuruh Muhammad sholat 50 kali sehari? Pertamanya, sholatlah kamu 50 kali sehari. Lalu Muhammad pulang, ketemu sama Musa. Wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup. Balik, tawar. Nah, balik lagi dia. Lalu, ya Allah, tolonglah kurangi. Nah, dikurangi lagi, jadi 45. Balik lagi, ketemu Muhammad. Ketemu Musa. Nggak kuat umatmu. Balik lagi. Balik. Terus, sampai 5. Sampai 5. Waktu 5 itu, balik lagi Muhammad ketemu Musa. Disuruh lagi sama Musa balik. Kembali, umatmu nggak akan sanggup. Lalu Muhammad bilang gimana? Saya sudah malu katanya. Menurut riwayat itu begitu. Bagaimana mungkin di Quran ada sholat 5 kali sehari, sementara Allah nyuruh sholat 50 kali, ditawar. Kalau memang sudah dari Quran 5 kali, wah harusnya waktu Allah ngomong, wahai Muhammad, sholat 50 kali sehari. Harusnya Muhammad bawa Al-Quran. Ya Allah, bukankah kamu berfirman kepadaku, suruh sholat 5 kali sehari? Kok sekarang disuruh 50 kali? Harusnya kalau memang sholat 5 kali sehari itu ada dalam Al-Quran. Sholat 5 Loh, masa Allah suruh sholat 5 kali sehari, dia sendiri yang suruh sholat 50 kali? Gimana? Lagi pula kalau kita pakai logika ya, Ana ya. Bayangkan, satu hari 24 jam. 24 jam. Kalau disuruh sholat 50 kali sehari, maka dalam 1 jam 2 kali Anda perlu sholat. Dan tidak mungkin manusia itu bisa terjaga 24 jam, mustahil. Pasti manusia itu tidur 8 jam sehari. Nah, sisa
24 dikurangi 8 itu masih ada berapa? 24 kurangi 8 berapa? Masih ada 16 jam. 16 jam dibagi 24 jam. Berarti 1 jam itu berapa kali Anda sholat? Selesai sholat, balik lagi kamar mandi lagi. Habis itu balik. Habis itu ini lagi, baru ngambil air wudhu, baru mau ini ngasih makan anak, suruh sholat lagi. Makanya saya bilang, waktu Allah nyuruh manusia sholat 50 kali sehari, dia mikir atau tidak? 50 kali. Atau dia bercanda-bercanda saja coba? Kapan ayo, kapan makan? Kapan bobo? Kapan cari duit? Kapan ngurusin anak? Bagaimana ini? Makanya saya bilang, apakah cerita-cerita ini hanya dongeng-dongeng belaka? Coba jelaskan. Allah memang menyuruh kita sholat 5 waktu. Tadinya 50 kali sehari. Dan itu melewati Nabi Muhammad. Iya, tadinya 50 kali sehari. Dan itu ini Nabi Muhammad memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Dan di hadis itu disuruh sholat 5 waktu. Oh, di hadis, pikir tadi di Quran. Jadi di hadis nggak ada? Di Quran nggak ada? Allah kan memerintahkan Nabi Muhammad, sementara hadis itu hukum Nabi Muhammad. Hadis itu wahyu. Semua sunnah tentang Nabi Muhammad di hadis itu. Hadis itu wahyu. Makanya diadanya di hadis. Udah mulai delay dia, teman-teman. Enggak, hadis itu wahyu nggak? Kok gila sih? Delay. Iya. Suara saya terlambat sekitar 3 detik baru Anda terima. Delay dia, teman-teman. Oke lah, Ana, perbaiki dulu sinyalmu. Bener-bener ya. Perbaiki dulu sinyal. Teman-teman, ini kan tadi saya ngomong gini nggak ditanggapi. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya satu bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Ternyata si Paulus mengaku sebagai bapak saudara-saudara. Ya, di mana itu? Kita lihat. Itu nggak ditanggapi sama Edis. Kita lihat ya. Paulus adalah bapak di dalam 1 Korintus 4 ayat ke-15. Kita perhatikan nih, Edis. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Tuh, ternyata si Rasul Paulus ini mengaku sebagai bapak surgawi. Tapi ini sebagai penunjang kalau Rasul Paulus itu memang Rasul yang tidak asli. Pertanyaan saya tadi nggak dijawab. Siapa nama bapak dan ibunya Paulus? Kalau nama ibu dari Nabi Muhammad, Siti Aminah, ya, Sayyidati Aminah. Kalau ayahnya Syed Abdullah. Si Paulus nama ibu dan bapaknya siapa? Nggak dijawab. Kemudian pertanyaan saya 2 Korintus. Ini saya perhatikan teman-teman ya. Kalau tiba-tiba saya lagi ngomong atau saya lagi diam tiba-tiba berhenti, itu di-report. Jangan kalian memframing kabur lah. Saya nggak pernah kabur dari medan tempur, apalagi saya posisinya lagi di atas angin. Nah, ini pertanyaan saya juga nggak dijawab. Edis, coba perhatikan. Ya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, pertanyaan saya, kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kalau di dalam bahasa Yunani yang nggak ada, berarti ini ditambahkan oleh LAI yang tidak menerima fakta kalau si Paulus ini adalah korin. Kalau si Paulus ini adalah bapak dari segala dusta. Coba perhatikan nih. Dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. LAI ya tidak mudah menerima kalau si Paulus memang mengatakan seperti itu. Makanya ditambahkan kamu katakan. Ini juga blunder bagi LAI. Kenapa? Karena di dalam Wahyu 22, tadi sudah saya sampaikan ya. Wahyu 22 ayat ke-18, jangan kabur. Terguncang, jangan kabur. Ya, padahal di sini dikatakan ini, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya. Malapetaka
malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Jadi blunder. 2 Korintus 12 ayat ke-16 ini adalah sebuah blunder buat kekristenan. Kalau itu bukan perkataan si Paulus berarti ditambahkan. Kalau itu adalah perkataan si Paulus, berarti si Paulus adalah bapak dari segala tipu daya, bapak dari segala dusta. Makanya Rasul Paulus ini diduga adalah anak haram. Kenapa diduga anak haram? Karena tidak jelas bapak dan ibunya. Ya, Yesus mengatakan pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Si Paulus ini, mohon maaf, pohonnya buruk. Stefanus meninggal dunia, dirajam karena dipitnah oleh si Rasul Paulus. Murid-murid Yesus banyak yang diisdetkan, banyak yang dianiaya oleh Rasul palsu dari Tarsus. Sekarang jawab pertanyaan saya, jangan kau ngadi-ngadi. 2 Korintus 12 kamu katakan ini apa bahasa Yunaninya? Kalau itu tidak ada bahasa Yunaninya berarti ditambahkan. Siapa yang menambahkan? Dan kenapa ditambahkan? Apa yang melatar belakangi ditambahkan? Berikutnya, si Paulus ini diduga adalah anak haram karena tidak jelas nama bapaknya siapa. Bapak dan ibu si Paulus itu nggak jelas. Jeder, terbungkam dia saudara. Ini sampai aduh, bubuk. Jangan main report ya teman-teman ya. Yang belum follow saya silahkan di follow akun saya. Tap-tap layar. Oke. Gak ada suaramu, Dis. Gak ada suaramu. Baik. Dia tadi tidak menjawab teman-teman. Bagaimana umur Hamzah dengan Muhammad, bagaimana pernikahan Hala dengan Abdul Muthalib, dengan Abdullah, dengan Aminah. Tidak sama sekali disentuhnya saudara-saudara, karena dia tahu saudara-saudara bahwasanya umur Muhammad itu tidak diketahui sebenarnya bapaknya siapa. Nggak dijawab, nggak disentuh sama dia sama sekali. Jadi begini Nandar, pertama-tama kamu karena benci sekali dengan Paulus. Ya kan, tanpa dasar, tanpa alasan. Jadi kamu mengatakan hal-hal yang berasal dari argumen-argumen yang sudah putus asa. Ya kan, argumen-argumen yang sudah berasal dari kebencian yang luar biasa terhadap Paulus ya. Jadi kamu mengatakan sesuatu, ini waktu saya, jangan panik begitu. Jangan panik. Baik. Nah, kemudian gini Nandar. Tapi ada satu statement kamu yang mau saya bahas di sini. Dari buahnya lah kamu akan mengetahui. Gampang aja teman-teman. Kita itu menentukan seseorang itu jahat, benar atau enggak dari buahnya. Pohon itu diketahui dari buahnya. Nah sekarang Nandar, saya tanya sama kamu. Pernah enggak Paulus punya kelakuan seperti Muhammad? Saya tanya sama kamu. Pernah enggak Paulus nikahin anak di bawah umur? Mukanya Nandar langsung pura-pura lihat HP. Pernah enggak Paulus nikahin anak di bawah umur? Muhammad pelakunya. Pelaku dia, pelaku. Pernah enggak Paulus membawa-bawa golok, ya kan? Pergi ngerampok orang, ya kan? Pergi ngerampas orang. 1/5 harta jarahan buat Muhammad. Pernah enggak? Buat Paulus, pernah enggak? Pernah enggak? Ada enggak Paulus membawa laskar pasukan untuk menjarah satu kaum, lalu jarahannya itu 1/5 untuk Paulus. Pernah nggak? Muhammad, waduh saudara-saudara, 1/5 jarahannya untuk Muhammad. Nah, udah, dengar Nandar nih. Lihat ya. Biar kamu tahu nih ya. Harta rampasan perang Muhammad itu berapa persen jatahnya? Nih. 1000 kali 50.000 keping. 212 miliar 500 juta. Harta rampasan perang Badar 212 miliar
500 juta. Berapa jatah Nabi? Berapa jatah Nabi, Nandar? Berapa jatahnya Muhammad, Nandar? Hasil rampasan perang Ghanimah. Aduh kamu, Nandar. Nabi apa Nabi? 1/5 jarahan buat Muhammad. Nah, kemudian apakah ada nabi yang kena sihir? Coba, pernah nggak Paulus kena sihir? Tidak pernah, tapi Muhammad. Apakah Muhammad kena sihir, saudara-saudara? Oh, mau nangis Nandar nanti nih ya, nih. Apakah Muhammad kena sihir? Kita lihat. Kalau kita ada dasarnya semua nih. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apa. Waduh, kena sihir. Jadi Nandar, kalau Paulus dibandingkan sama Muhammad, Nandar, langit dan bumi jauh. Coba, pernahkah Paulus mengajari orang supaya mukulin istrinya? Gak ada. Tapi Muhammad, dia mengajari dan pelaku. Penistan. Tanya sama kamu, Nandar. Pernah nggak Muhammad mukul Aisyah? Waduh, dia pelakunya, Nandar. Biar nanti saya tunjukkan bagaimana kepal Muhammad mendarat di dada Aisyah dan Aisyah kesakitan. Karena sesuai dengan Al-Quran. Istri-istri yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka Nandar, bener nggak pukullah mereka? Waduh, Nandar terdiam. Sialan, gue masuk channel ini gue jadi bubur babak belut. Sudahlah Nandar, sudahlah ya. Jadi kalau udah ampun, kamu kasih bendera merah ya. Saya kalau ngomong semua ada dasarnya. Ustadznya juga mengkonfirmasi. Kalau kamu ngomong berasumsi liar akibat kebencian yang nyata. Baik. Begitu bencinya kepada Paulus, kamu bilang bapak ibunya bakal diduga anak zina. Dari mana, Nandar? Karena tidak disebutkan bapak ibunya, maka dia anak ini nggak boleh. Baik, waktu habis, Edis, waktu habis. Siapa bapaknya Ibrahim? Waktu habis, waktu habis, waktu habis. Siapa ibunya Nuh? Waktu habis, ya ampun. Waktu habis, Dis. Nandar nangis, Ya. teman-teman. Nandar nangis, Nandar. Udah, nangis, jangan nangis. framing udah. Gua nangis dari Hong Kong. Oke, diam dulu, di mute ya, di mute ya. Apapun hujatan Kristen terhadap Islam, itu jawabannya ada di dalam Bible itu sendiri. Ternyata, mohon maaf, yang merampok itu adalah Rasul palsu dari Tarsus. Dia itu perampok jemaat-jemaat. Nih, saya tunjukkan ayat datanya. Ya, coba perhatikan ini. 2 Korintus 11 ayat 8. Apa kata si Paulus? Jemaat-jemaat lain telah kurampok, jeder. Di mana Paulus merampok? Ini ayat Alkitabmu sendiri. Coba buka 2 Korintus 11 ayat 8. Jemaat-jemaat yang lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu, jeder. Ternyata si Paulus itu merampok, jeder. Makanya lu salah lawan. Tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya. Teman-teman, ini saya kasih tahu ya. Jangan ber-DM ke saya, Bang Nandar tadi kenapa tiba-tiba end live? Kalau saya tiba-tiba terputus, jangan katakan saya kabur. Pasti mereka kelabakan menghadapi kehebatan evangelis, saudara. Ya, di mana si Paulus tidak ini nih. Gereja saja mengakui kebiadaban Paulus. Nih, kemartiran Stefanus dan penganiayaan Paulus terhadap gereja, jeder. Yang pertama kali baca dan Saul setuju dengan hukuman mati itu artinya Saul setuju dengan hukuman rajam terhadap Stefanus. Si Paulus ini adalah orang yang memfitnah Stefanus sehingga murid atau pengikut Yesus yang bernama Stefanus harus dirajam, dan si Paulus ikut serta di dalam melempari batu si Stefanus. Padahal Stefanus adalah pengikut Yesus yang setia, diakui oleh pihak gereja manapun, jeder. Oke, sekarang saya akan tunjukkan dulu Alkitabnya kepada kamu ya.
Teman-teman, perhatikan saya. Di dalam Matius 7 ayat ke-18-19, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Dan pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Kamu akan mengenal mereka dari buahnya. Si Paulus ini pohonnya buruk. Saya tunjukkan kepada kalian ya. Si Paulus ini penjahat. Coba perhatikan. Ya, dia ini mantan penjahat. Sedangkan Nabi itu tidak ada yang mantan penjahat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jeder, kena lagi. Nah, kena lagi dia. Si Paulus itu mantan perampok, merampok jemaat. Si Paulus itu mantan tukang fitnah. Stefanus meninggal dunia martir karena apa? Karena dipitnah oleh si Paulus. Jeder. Terus si Paulus ini tidak jelas bapak ibunya, diduga anak haram. Jeder. Nah, siapa nama bapak dan ibu Paulus? Gak dijawab. Kamu bertanya kepada formula di dalam hukum positif, barang siapa yang menyatakan maka wajib membuktikannya. Coba halaman berapa di dalam sirah Nabawi terkait apa yang kamu sampaikan? Formula di dalam hukum positif, barang siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikannya. Jeder. Pertanyaan saya dari tadi kok tidak pernah dijawab. Mingkem saja dia, saudara. Oke, saya tanya sama kamu, tolong dijawab ya. 2 Korintus 12 ayat ke-16. Begitu malukah LAI dengan tingkah pola si Paulus sebagai hasil buah pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Ini nih. 2 Korintus 12. Kenapa ini ditambahkan? Saya tanya. Kamu katakan ini ditambahkan oleh siapa? Karena di dalam bahasa Yunaninya tidak pernah ada. Kalau ada tunjukkan. Kamu katakan dalam bahasa Yunaninya apa? Tidak dijawab, saudara. Jeder. Kamu katakan ditambahkan oleh siapa? Saya tanya. Kalau itu bukan penambahan, lalu original teksnya itu diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Jangan mingkem saja, saudara. Berat, saudara. Sulit. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Jawab. Bubuk dia, saudara. Bubuk Edis. Gitu caranya. Mingkem dia. Aduh di-report lagi teman-teman. Ini saya tunjukkan ya buktinya ya. Ini di-report lagi. Kalau saya tiba-tiba terputus berarti Oten ini sangat takutkan sama saya. Teman-teman lihat. Ya, saya di-report lagi sama Oten-Oten nih. Lihat ya. Tuh. Tar dulu deh. Teman-teman perhatikan. Nih saya kena peringatan ya teman-teman ya. Lihat dulu. Mau lari alasan Lihat mau dulu lari. peringatan pelanggaran. Oke, lanjut. Sudahlah Nandar, kamu kabur kau. Terus. Udah jawab pertanyaan saya. Jadi Nandar tadi mengatakan, bagaimana di situ Stefanus, Paulus menyetujui. Memang betul Paulus sebelum jadi pengikut Yesus. Sebelum jadi pengikut Yesus, saya lagi ngomong, jangan panik. Sebelum Paulus bertobat menjadi pengikut Yesus, Paulus adalah orang yang menentang Yesus itu sendiri. Betul. Bahkan dia setuju terhadap hukuman mati yang dijatuhkan kepada Stefanus. Betul. Nah sekarang yang jadi masalah Nandar, ketika Paulus bertobat menjadi pengikut Yesus, dia menjadi baik. Nah ini Muhammad setelah jadi nabi, waduh. Setelah Muhammad jadi nabi, saudara-saudara. Perhatikan, bedanya waktu Muhammad belum jadi nabi dan sesudah jadi nabi. Perhatikan, waktu Muhammad belum jadi nabi, berapa istrinya Nandar? 1. Ada 1 istrinya. Tapi setelah dia jadi nabi, waduh. Istrinya banyak, saudara-saudara. Bahkan Aisyah istrinya Muhammad pernah berkata, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsu. Bayangkan Nandar. Lihat sini. Gak ada data, tunjukkan datanya. Tidak ada datanya. Oke, kita tampilkan datanya. Oke, baik.
Ini datanya teman-teman. Bagaimana setelah Muhammad jadi nabi, ya kan, sampai Aisyah ngomong nih. Nih, di dalam Sahih Bukhari 4414. Saya nggak ngomong berdasarkan kebencian. Saya nggak ngomong berdasarkan kebencian. Kamu lihat sendiri, cek sendiri. Sahih Bukhari 4414. Sehubungan dengan surat Al-Ahzab. Ya. Sehubungan dengan surat Al-Ahzab ayat yang ke-50 dan 51. Di mana di situ Muhammad dikatakan boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya Nandar. Ya kan? Bahkan perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Waduh, buset dah saudara-saudara. Wow. Cie. Apa kata Aisyah? Demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsu. Buset Nandar, istrinya sendiri sudah ngomong bahwa Tuhannya Muhammad itu tiada lain kerjanya hanya menuruti hawa nafsu Muhammad. Tertulis di dalam panas. Mukanya, liatin mukanya panas. Dengar. Setelah Paulus ya bertobat, adakah Paulus dia suka mengoleksi istri? Adakah Paulus bilang perempuan-perempuan yang mau menyerahkan dirinya kepada saya itu adalah kespesialan bagi saya? Adakah Paulus ngomong begitu? Kalau Paulus ngomong gitu, kami lempar dia pakai gelas. Paulus tidak ngomong begitu. Paulus ketika dia bertobat, dia menyerahkan jiwa raganya untuk Tuhan. Dia serahkan hidupnya untuk Tuhan. Dia tidak hidup dalam keduniawian, dalam kedagingan. Lihat. Makanya apa? Paulus di situ berkata bahwa kematian bagiku adalah keuntungan. Bayangkan. Hidup bagiku adalah Kristus dan kematian bagiku keuntungan. Beda jauh dengan Muhammad Nandar. Beda jauh. Muhammad ketika jadi nabi, turun ayat. Perempuan-perempuan yang mau menyerahkan diri, boleh. Kalau nabi suka. Wow. Lalu apa kata? Kok nggak ada data? Kok nggak ada data? Mau saya bacakan suratnya. Surat Al-Ahzab. Nih. Ahzab ayat yang berapa nih? Surat Al-Ahzab ayat yang ke-50. Saya bacakan. Nih, saya bacakan sama kamu Nandar. Kamu nekat yang nyata mengatakan tidak ada datanya, saudara-saudara. Nih. Ada data. Perhatikan. Enggak ada data gimana? Nih, surat Al-Ahzab ayat 50. Perhatikan. Nih ya. Saudara-saudara, ibu dan saudara ini, dan perempuan-perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau dirinya. Tunjukkan datanya, saudara. Nanti saya tunjukkan datanya. Nanti giliran kamu nih. Dan Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Tuhannya Muhammad itu selain daripada waktu habis, tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Udah. Oke. Lu yang bisa jawab, kok gua yang nangis. Oke, udah. Ini waktu saya. Udah diam waktu saya. Teman-teman, Yesus mengatakan di dalam Matius 7 ayat ke-18, pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Si Paulus setelah bertobat justru semakin menjadi-jadi. Kalau masalah poligami di dalam Islam, jangankan Nabi Muhammad, Yesus aja poligami. Ini dari gereja Kudus akhir zaman ya teman-teman ya. Perhatikan ini. Ya. Perhatikan nanti itu waktu kamu berbicara baru tunjukkan data. Coba perhatikan. Rasul gereja orang-orang kudus zaman akhir awal, Orson Hyde, mengajarkan bahwa Yesus menerapkan poligami. Jeder. Istrinya Yesus, Marta, Maria dari Betania, dan mengasuh anak-anak mereka. Istrinya ada 3 bro. Edis ada berapa? Istri Yesus, Maria Magdalena. Ini bohai ini. Marta cemok. Maria dari Betania putih bersih.
dan mengasuh anak-anak mereka. Ia juga mengajarkan bahwa perkawinan di Kana adalah perkawinan Yesus sendiri. Jeder, kena tampol lagi. Nah, kamu makanya kalau orang lagi ngomong itu dengarkan. Katanya pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Tetapi si Rasul Paulus ternyata merampok jemaat-jemaatnya. Ini 2 Korintus 11 ayat 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Katanya setelah bertobat jadi baik, ternyata merampok jemaat. Jeder, kena lagi. Ya, jadi dia maju mundur kena gitu kan. Katanya si Rasul Paulus kalau sudah bertobat semakin baik. Bukan semakin baik, dia tetap merampok. Itu ayatnya ada, brother. Oke, sekarang saya tunjukkan Alkitab. Ini kenapa pertanyaan saya nggak bisa dijawab? Berat, saudara-saudara, sulit. Oke, saya tunjukkan nih. Katanya sudah bertobat semakin baik. Ini semakin baik apa? Dia menipu daya kok menjadi baik, begitu loh. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Katanya semakin baik, licik dia, penipu dia. Ini ayatnya. Saking malunya LAI mendengar pernyataan Paulus, ditambahkan kamu katakan, kalau ini bukan penambahan, ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Saya bacakan bahasa Yunaninya. Esto de hego aukate baresa yumas al yufarkon panorgos dolo yumas elabon. Jangankan kamu Edis, Esra Soru, Perbum Peritatis, gak berani hadapi saya. Saya tantang Esra Soru, debat satu lawan satu di dunia nyata. Gak berani. Dari pihak Kristen yang selepel dengan saya hanya Ibu Rita Wahyu. Kalau Bambang Nursena, mohon maaf, kalau Bambang Nursena itu pemandu wisata, nggak bisa bahasa Ibrani. Ibraninya masih kurang bagus lah. Kalau Ibu Rita Wahyu baru. Jadi saya tanya sama kamu, kenapa nggak dijawab? Berat, saudara-saudara. Saking beratnya sampai Edis ngeripot akun saya, mengerahkan anak buahnya, saudara. Pertanyaan, ini waktu saya, waktu saya ini, jangan panik dong. Waktu saya, saudara, panik dia. Katanya Rasul Paulus setelah dia bertobat menjadi semakin baik. Pertanyaan saya sama kamu nih, ya, ketika dia menipu daya ini setelah bertobat atau sebelum bertobat? Hah? Coba. Mana di situ menipu daya? Ini waktu saya, diam dulu, nanti jelaskan. Ketika aku minta jelaskan, kamu nggak jelaskan. Ini setelah bertobat atau belum? Terus kemudian kamu katakan diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kemudian satu. Yang ini, coba, ini setelah bertobat atau belum? Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Ternyata Paulus perampok, saudara. Jeder. Berat, saudara-saudara. Sampai tutup kamera dia, saudara-saudara. Nangis di pojokan, Edis. Gak bisa lawan saya, Edis. Bubuk. Sampai menangis dia, saudara-saudara. Mana rupamu? Mana gambarmu? Saya lagi mencari ayat ini. Saya lagi mencari ayat. Sabar. Senjata makan Tuhan. Sabar, Bubuk. saudara. Sabar. Bubuk. Berat, saudara-saudara. Jawab pertanyaan saya. Sudah berapa kali putaran gak dijawab? Jeder. Teman-teman, tolong follow akun saya. Ini satu-satunya akun yang masih bisa live. Yang lainnya belum bisa semua. Tolong di follow ya. Berat, saudara-saudara. Mana mukamu? Sabar, saya ingin menunjukkan sesuatu kepadamu, Nanda. Berat, saudara-saudara. Yesus poligami, saudara. Berat, saudara. Istrinya 3 Yesus. Maria, Betania, Maria Magdalena, Marta. Baik, Nandar. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan permalukan Nandar ya. Dia mengaku tidak ada yang mengerti seperti Nandar. Ahli bahasa Yunani, ahli berbahasa Ibrani. Nandar, ini coba kamu baca ini. Ayo. Macet. Baca ini. Saya tes kamu kan ngaku-ngaku ahli bahasa Yunani, yuk baca.
Baca nanti lah, baca menanti. Teman-teman rekam ya. Ini waktu Teman-teman saya. rekam. Sebentar. Ini teman-teman rekam nih. Teman-teman, Nandar kan tiap hari ngomong, tidak ada yang melebihi saya, Endang Sunatan Nandar. Ahli bahasa Yunani, ahli bahasa Ibrani nih. Sekarang di hadapan mata kalian, rekam. Saya ulangi lagi. Saya kasih waktu kalian menghidupkan screen recorder kalian. Saya kasih waktu. Tolong upload. Nanti video Nandar ngaku-ngaku ahli bahasa Yunani. Terus gabungin nama ini. Lihat. Kita mulai. Action. Baik. Nandar kan ngaku ahli berbahasa Yunani. Nih, tolong. Bacakan ini. Ayo, bacakan. Gak mau saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Lihat nih. Dia itu teman-teman cuma hafal satu ayat. Dengar. Dia cuma hafal satu ayat. Terus ngerti satu ayat itu artinya dia hafal-hafalin sama dia. Terus dia ngaku bisa bahasa Yunani. Ayo baca ini. Baca. Kamu bisa baca apa enggak? Baca. Kalau enggak. Baik. Nggak bisa baca. Baik ya. Baik. Nanti baik teman-teman. Sekarang. Ya, ini waktu saya. Ya, makanya dengarkan saya. Dengarkan saya. Baca. Dengarkan saya. Nggak usah baca. Iya, dengarkan saya dulu. Kamu kan suruh baca. Ya, baca. Kamu kan suruh baca. Yuk, baca. Iya kan? Iya, mau saya baca. Iya, dia mau. Dengarkan saya, bukan? Mau saya baca kok. Mau saya baca, dengarkan saya. Iya, sebentar dulu. Kamu bisa baca atau tidak? Aduh. Enggak dulu. Kamu bisa baca atau tidak? Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu, kamu bisa baca atau tidak? Enggak, kamu. Baik, saya jawab. Kamu bisa baca atau tidak? Saya jawab. Ya, kamu bisa baca atau tidak? Baik, saya jawab. Kamu bisa baca atau tidak? Baik, saya jawab. Baik. Saya tidak pernah mengaku bisa bahasa Yunani dan mengaku bisa bahasa Yunani. Jadi jadi jawaban saya tidak bisa baca. Baik, sekarang kamu mengklaim. Ya, sebentar. Ya, nanti saya bacakan. Saya bacakan. Ini waktu saya. Saya bacakan. Kamu mau dibacakan atau tidak? Kamu mengklaim kamu bisa bahasa Yunani dan pakar bahasa Yunani. Ayo, baca dan artikan. Yuk, baca. Ya, baik. Ya, saya bacakan. Kamu bisa baca atau tidak? Ditulang lagi. Kamu bisa baca atau tidak? Nyata ya, teman-teman. Kamu bisa baca atau tidak? Hanya bisa baca satu. Kamu bisa baca atau tidak? Ayat yang tadi dihafal-hafal. Ayo baca. Teman-teman, nanti setelah saya bacakan, tolong kamu jawab pertanyaan saya, oke? Baca. Kita perjanjian dulu. Itu diperbesar dulu, saya nggak kelihatan. Jadi diperbesar dulu. Saya perbesar. Nah, diperbesar. Nah, baik. Itu ayat ke-7 kan? Ayat ke-7. Baik. Hogar apotanon. Dedi kayo. Terus. Apa? Hogar apa? Iya, coba diperbesar lagi. Oke. Diperbesar lagi. Sebentar, satu-satu. Apa bacaan ini? Hogar. Apa artinya? Apa arti hogar? Artinya kamu kan suruh baca. Ini bukan adu baca. Saya sudah bacakan kok. Saya ahli bahasa Yunani. Kamu sudah bacakan jeder. Saya sudah bacakan. Arti hogar apa? Loh, sekarang saya tanya dulu. 2 Korintus 12 ayat ke-16. Arti hogar apa? Oke. Apa arti hogar? Baik. Saya kan sudah baca. Apa arti hogar? Saya kan sudah baca. Katanya Nandar bisa baca atau tidak? Saya sudah baca. Lu aja berbahasa. Loh, saya bukan penerjemahan. Saya kan ditanya bisa baca atau tidak. Saya sudah bisa baca. Kamu ngaku ahli bahasa Yunani enggak? Ya, kabur. Nandar, kabur. Begitu caranya, teman-teman. Kita nggak usah lagi serius-serius karena dia itu penghujat yang akut. Ya, kita bahas Paulus, dia menghujat, dia lari kemana-mana. Ini aja, klaimnya ini aja, nggak usah ngapain kita serius-serius sama dia nih. Dia saya suruh baca ini. Adakah pernah teman-teman kalau ada videonya saya ngaku-ngaku pinter bahasa Yunani, kalian tunjuk kepada saya lompat dari Monas. Tidak pernah saya ngaku-ngaku ahli bahasa Yunani, pinter bahasa Yunani, nggak pernah. Bahkan saya akui, saya nggak ngerti bahasa Yunani, saya nggak bisa baca begini. Saya akui itu. Tapi Nandar ngaku, dia bisa bahasa Yunani, ahli bahasa Yunani. Giliran disuruh baca ini, dan diartikan meninggal di tempat, saudara-saudara.
Nggak boleh begitu Nandar ya. Nggak boleh begitu. Nih kita klik nih. Ya. Tuh. Ini artinya karena siapa? Nih. Ya. Kita lihat nih cara bacanya. Di sini kan ada semua. Ini banyak terjemahan kan sudah ada arti-artinya nih. Nih. Misalnya kita cek di bahasa Yunaninya. Nih. Ini bahasa Yunaninya teman-teman. Ya kan? Ada semua ini. Bagi teman-teman yang bisa bahasa Yunani ya, coba. Apa benar tadi bacaannya si Nandar? Oh, Nandar. Sudah malu dia tadi kan. Tadi saya tutup kamera saya begini kan, tadi saya tutup begini. Itu saya mau buka ayat ini biar saya permalukan dulu dia. Sok-sok dia ngaku Yunani. Baru bicara satu ayat saja dia. Lihat, bisa satu ayat dihafal-hafal dan dia tahu artinya, dia mau pamer. Memang nekat yang nyata memang Nandar ini. Coba ya kita cek ya. Kita cek bahasa Yunaninya. Sebentar, itu ada di Roma 6. Roma 6 ayat yang ke-7 nih, Roma 6 ayat ke-7. Ini ada bahasa aslinya masih ada. Ya. Cuman orang Kristen itu fokus kepada maknanya. Nah, kalau Nandar dan kawan-kawan yang penting bisa baca, nggak tahu artinya, masa bodoh teing. Memang bedanya kita sama mereka kayak gitu, teman-teman. Tapi saya cari ya, apakah ini benar-benar bacaannya itu hogar? Sebentar. Dia tadi bilang hogar ya, teman-teman ya. Soalnya saya nggak ngerti yang kayak bahasa-bahasa kayak begini, teman-teman. Sebentar ya, saya cari dulu. Apakah benar di sini bacaannya hogar? Tapi cara bacanya gimana? Greek. Bentar, Greek strong. Ini kah? Nih, coba ya. Ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7. Bentar, ayat yang ke-7 sebentar. Mana tadi ini ya? Nah ini. Nih. Waduh. Tidak bekerja. Nah, tidak bekerja kan? Jadi situs-situs tertentu memang di sini tuh nggak bisa dibuka teman-teman. Jadi makanya kadang-kadang saya nggak bisa. Ketika saya suruh buka Quran lama karena ada. Memang benar. Saya ketika membuka apa namanya, misalnya apa.com atau ulama apa, kajian apa gitu, di sini nggak bisa kebuka teman-teman. Karena diblokir di sini situs-situs yang berbau-bau kayak gitu, nggak bisa diakses. Makanya saya kadang suka lama membuka itu karena ya kayak begitu tadi. Dea fakta ya, Nandar melarikan diri ya teman-teman ya. Teman-teman semua fakta, Nandar melarikan diri, kabur di tengah pertandingan. Nandar, kabur-kaburan aja terus kerjanya. Oke lah teman-teman ya, kita kasih naik. Ini ada siapa di sini yang mau naik ya? Ini dia naik lagi nih. Naik lagi dia. Oke. Masih punya malu Nandar? Edis. Masih punya malu? Aduh, lu di lain teman-teman, ini masih saya tadi di report sebentar. Ini saya follow saya. Ini buktinya. Saya tunjukkan buktinya. Saya tunjukkan. Kalau nggak bisa jawab, lu main report. Ini saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Lo nggak takut ya? Ini saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Saya mendata. Lo takut ya? Takut. Bukan masalah takut. Kamu tiap hari di report. Ketahuan nggak bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Malu, kamu lari ngaku di report. Ya padahal yang di report akun-akun kamu tadi yang pertama. Teman-teman, sudah saksi ya. Kalian menyaksikan sendiri bahwasanya Endang Sunandar kamu melarikan diri. Alasan terus report. Memang teman-teman udah disimpan belum? Bagaimana dia ngeles mengaku-ngaku nanti di waktu Nandar ngomong saya Yonatan Nandar pakar bahasa Yunani. Itu. Terus di-cut, ditempelin dengan dipasangin gini. Beberapa menit kemudian gitu kan bisa kan. Nah masalahnya saya nggak ahli sih edit. Sebenarnya teman-teman kalau pengen jadi konten kreator bisa bikin gitu tapi di TikTok ya.
Jadi teman bikin, terus nanti dipotong, terus ditempelin dengan video tadi. Ketika Nandar disuruh membaca, macet. Itu nanti upload dan di tag si Nandar. Nah, inilah Nandar ketika diuji untuk membaca huruf Yunani. Nandar mencret. Ya, sudah jelas ya. Si Nandar dia takut ya. Diskusi dengan saya dengan alasan akunnya di-ban terus menerus, begitu terus, diulang terus. Nanti di-ban lagi, nanti di-ban lagi. Udah. Jadi kita udah kehilangan kepercayaan dengan dia. Ngaku terus kayak gitu. Nanti dipotong lagi. Terhalang diskusi kita. Kita sudah siapkan waktu dan tempat dianya seperti itu, saudara-saudara. Aduh, berat. Oke, silakan. Ada siapa ini? Marhen 21. Silakan Marhen 21. Marhen. Oke, si Marhen tidak nyangkut, teman-teman. Kita kasih naik. Ada siapa ini? Ada Fikri tadi sudah naik. Si Fikri tidak berkualitas. Kita naikin yang berkualitas ya. Coba ini. Biru merah. Apa ini namanya nih? Ya, silakan, Bro. Halo? Nah, lari lagi, saudara. Kita lihat teman-teman, si Wafi tapi sayangnya dia ini teman-teman, kayaknya lagi ada tamu nih si Wafi ini teman-teman. Lihat tuh di bawah ngomong takut katanya. Bro, takut gimana? Sudah saya jabanin. Giliran dia saya suruh baca huruf Yunani, dianya seperti itu, pura-pura di akunnya di-report, pura-pura akunnya kena ban. Masa kayak begitu diskusi? Gak boleh begitu dong. Masa dia di-report sampai 4 kali ngakunya? Oh, jangan begitu. Sekali aja di-report itu 2 kali. Masa di-report terus. Sudah berapa kali dia ngaku kena report? Ya. Oke, kita kasih naik Tengkulak Taigoro. Tengkulak Taigoro. Ya, silakan Tengkulak Taigoro, nyalakan kameramu. Tengkulak Taigoro, silakan. Gitu kan enak. Muslim, Bang? Ya. Muslim. Seperti biasa ya teman-teman ya, kalau Muslim datang ke sini mau berbicara tentang Allah dan Rasulnya, biasanya mereka tidak pakai baju. Karena kalau membicarakan Allah dan Rasulnya memang layak pantasnya memang tidak pakai baju, betul? Betul sekali kan? Ya silakan. Izin bertanya ya Bang? Boleh silakan. Boleh. Bundanya Maria itu Tuhannya siapa? Bundanya Maria, ibunya Maria. Bundanya Yesus, Bunda Maria itu Tuhannya siapa? Tuhan dalam pengertian apa ini? Rob atau bagaimana? Rob ke Tuhan ke apapun itu. Rob. Yang penting Rob. Ya. Iya. Ibunya Yesus. Robnya adalah Tuhannya Yesus. siapa? Robnya adalah Yesus. Seperti Aminah, Robnya Aminah juga Muhammad kok. Berarti ibu mempertuhankan anak gitu ya? Ya, Aminah juga mempertuhankan Muhammad. Iya. Betul kan? Iya. Iya, kenapa kamu heran? Bukannya heran. Jadi Aminah nggak patuh sama Muhammad? Saya tanya. Hah? Aminah patuh nggak sama Muhammad? Taat nggak dia sama Muhammad? Taat. Karena itu jadi ibunya taat sama anaknya, saudara-saudara, dan itu merupakan keanehan, saudara-saudara, aneh. Perintah dari Tuhan. Aneh? Itu perintah dari Tuhan. Enggak, saya tanya, aneh enggak kalau ibu taat sama anaknya itu aneh enggak? Enggak aneh. Terus kenapa kamu merasa aneh? Seumpamanya gini kan sekarang. Sebentar, saya kasih dulu ini ya, tema khusus dulu. Tema. Sebentar, sabar. Ntar dulu. Iya, sambil bicara boleh. Silakan. Sekali aja. Sekarang gini kan. Ini contohnya. Sekarang abang punya ibu, terus disuruh mencuri, mau nggak? Baik, saya jawab ya. Ya. Baik, makanya saya bilang ketaatan kita kepada orang tua, ketaatan kita kepada presiden,
Ketaatan kita kepada pemimpin, kepada bos, kepada guru, ketaatannya itu terbatas. Terbatas. Nah, seperti kalau ada ibu, disitulah sebentar, sama saya belum selesai. jawabannya itu, sama jawabannya sebentar. itu. Sebelum saya jawab, saya selesaikan dulu. Ketika orang tua saya menyuruh saya mencuri, apakah saya harus mentaatinya? Saya tidak perlu mentaatinya. Karena ketaatan saya... Muhammad itu menyuruh, disuruh sama baik. Aminah. Apakah pernah? Baik, Muhammad nyuruh bohong nggak? Muhammad nyuruh bohong nggak? Dalam 3 perkara? Enggak pernah. Berat saudara. Muhammad, kamu tidak tahu Muhammad nyuruh bohong dalam 3 perkara? Bukan tidak tahu. Mulai dah. Muhammad nyuruh bohong dalam 3 hal, betul atau tidak? Mana dalilnya? Baik. Dalilnya? Baik, kita tunjukkan dalilnya, saudara-saudara. Baik ya. Apakah umat Islam dibolehkan berdusta di dalam 3 hal? Baik, kalau saya ngomong mereka nggak percaya, teman-teman. Mereka ini memang kaum yang seperti ini. Nggak ada orang yang nggak percaya. Percaya kalau memang itu kenyataan pasti percaya. Baik, ya silakan ya nih. Bukan 2, 3 dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan. Nih, saya ulangi lagi nih. Bukan 2, 3 dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan. Nah, 3 hal yang dibolehkan berdusta di dalam agama Islam. Sekarang saya tanya. Nggak usah apa itunya. Boleh berbohong dalam 3 perkara. Itu? Di dalam Al-Quran boleh nggak bohong? Biar jelas abang. Di dalam Al-Quran boleh nggak bohong? Makanya apa itu tadi yang berbohong itu biar kita jelas. Kita di sini nggak bahas mengenai bohongnya itu apa. Yang kita bahas di sini menurut Al-Quran boleh nggak bohong? Tidak. Baik, saya tampilkan ayatnya. Atau tidak. Saya tampilkan Mana ayatnya. Kenyataan bohong dan kamu lihat ini ya, memang kalian ini ya berkelitnya setengah mati memang kalian ini karena udah diajarin Muhammad. Saya bukakan suratnya Al-Ahzab. Bohong nih. Itu bisa. Al-Ahzab ayat 70. Artinya nih, kalian ini memang luar biasa, memang kalian ini berkelit takiyahnya luar biasa kalian ini. Luar biasa kalian ini, ahlinya nipu memang kalian ini ya. Dengar ya. Nih, saya tampilkan. Saya tampilkan. Nih, saya tampilkan di layar. Nih, coba baca ini. Sebentar, baca ini. Coba baca ini, coba baca ini. Ini apa ini? Ini apa? Sebentar. Ini apa? Ini apa? Nggak jelas itu. Surat Al-Ahzab ayat yang keberapa? Lihat, inilah orang Islam teman-teman. Udah dikasih Al-Quran pun mereka ngeles. Nih, saya bacakan nih. Bukan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Disuruh mengatakan yang benar, betul? Iya, betul, sudah itu. Muhammad membolehkan kalian menipu dalam 3 hal, betul? Nah, makanya di mana tempatnya menipu itu. Jadi mengatakan perkataan yang benar sama saja boleh bohong? Tidak boleh bohong. Tidak boleh. Jadi menurut Al-Quran tidak boleh bohong. Dalam segala hal. Ya, terus? Menurut Muhammad boleh nggak bohong dalam perkara tertentu? Ada yang boleh, ada yang tidak. Kenapa? Jadi mana yang benar? Nanti ada kaitannya. Mana yang benar? Mana yang benar? Itu ayo, mana yang benar? Itu. Semua benar. Contoh. Lihat nih ya. Hai orang-orang yang beriman. Udah dibilang. Katakanlah. Coba kami yang baca yuk. Biar kami yang pintar yuk. Katakanlah. Coba. Dengar dulu makanya. Coba katakanlah apa ini? Suruh katakan apa ini? Contoh ini. Dengar dulu makanya. Coba baca dulu. Katakan apa? Iya, saya paham itu. Coba baca dulu, kamu yang baca. Katakanlah. Katakanlah. Ini makanya dengar dulu ini. Dengar, katakanlah apa? Katakanlah apa? Contoh dulu ini. Katakanlah apa ini? Iya. Apa? Katakan apa? Disuruh mengatakan apa? Baca aja itu. Disuruh mengatakan apa? Betul sudah itu, betul itu. Disuruh mengatakan apa? Iya, betul sudah itu. Apa? Makanya dengar dulu. Disuruh mengatakan apa? Baca aja, itu kan udah dibaca. Baik, itu kan. Tidur kau di bawah, tidur. Tidur kau di bawah, tidur. Lihat nih ya. Katakanlah perkataan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat 70. Katakan, ucapkan perkataan yang benar.
Ini kata Al-Quran. Tapi kata Muhammad apa? Aduh, sungguh kalian ini adalah orang-orang yang aduh. Tuhan. Cobalah saya menanti-nanti ya teman-teman ya. Apa yang dibahas dan dibicarakan oleh beberapa orang di video tadi, seorang apologet Kristen dan beberapa penanya lainnya, termasuk saudara-saudara Yonatan Nandar. Mereka membahas banyak hal ya tentang asal usul kata amin dalam bahasa Arab, kenapa kemudian saudara kita Muslim menggunakan kata amin, dan mereka membahas tentang ajaran Islam, ajaran Kristen, ya mereka membahas tentang ajaran Nabi Muhammad, ajaran Yesus Kristus, ajaran Rasul Paulus, dan poin-poin lainnya yang tentu kita sudah dengar bersama. Dan pastinya ada hal-hal tertentu yang memberkati kita, dimana dari apa yang mereka sampaikan ya wawasan kita terbuka, ya pengetahuan kita bertambah, dan tentu iman kita semakin dikuatkan. Terkhusus kita anak-anak Tuhan, kita orang Kristen yang percaya Yesus, iman kita semakin teguh kepada Tuhan Yesus ketika kita dengarkan penjelasan dari hambanya Edis TV. Saudara dalam Tuhan, ya apa yang menjadi berkat dalam kehidupan saudara dari apa yang mereka sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji muliakan nama Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, dalam hal ini juga kita terus berdoa buat hambanya Edis TV supaya diberkati oleh Tuhan, apapun yang menjadi kerinduannya diberkati Tuhan, dan segala kebutuhan dicukupkan oleh Tuhan. Itu doa kita, ya. Dan semoga juga melalui Edis TV semakin banyak yang kemudian percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita ya, supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, ya. Apapun keadaan kita saat ini, kalau saat ini saya pribadi sedang mengalami sakit di bagian mata, dan itu tidak mengurangi sukacita saya tentunya, terutama memuji memuliakan Tuhan dan juga beraktivitas ya mengejar apa yang menjadi kerinduan dan impian saya. Dan tentunya kita dalam segala keadaan pun kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, terutama kita tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Tentu ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita, maka kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang bahagia di dalam Tuhan. Saudara, apapun yang menjadi pergumulan kita, kalau kita percaya kepada kuasa Tuhan, maka Tuhan mampu menolong kita, Tuhan mampu menjawab segala doa kita di waktunya kita, di waktunya Tuhan, bukan di waktunya kita. Ya, karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Ya, waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Mungkin saat ini doa kita belum terjawab, tetapi yakinlah bahwa ada waktunya Tuhan. Tuhan pasti mengabulkan segala kerinduan kita. Tuhan pasti mengabulkan segala doa-doa kita. Tuhan pasti memberkati kehidupan kita, memberkati setiap keluarga kita, memberkati apa yang menjadi impian kita. Hal yang terpenting adalah kita mengandalkan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa anugerah Tuhan yang besar nyata dalam kehidupan kita, nyata dalam keluarga kita, nyata dalam pekerjaan kita. Kalau saat ini juga kita sedang bersuka cita, kita sedang diberkati, kita sedang berkelimpahan, ya doa kita sedang dijawab oleh Tuhan,
Mari kita bersyukur karena sukacita kita pun berasal daripada Tuhan. Ya, anugerah kita pun berasal daripada Tuhan. Apa yang kita alami saat ini sungguh berasal daripada Tuhan. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara dalam Tuhan, ya, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video ini memberkati kita. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share video ini atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.